Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan-rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan memberikan like, comment, share, dan juga tentunya dengan subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan berbagai informasi-informasi yang rutin saya bagikan. Nah rekan semua, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai cara melatih jago atau calon jago agar mau dilakukan kawin tempel atau kawin jongkok atau kawin duduk. Nah rekan semua, sebelumnya beberapa video saya yang sudah saya upload terlebih dahulu itu banyak menyinggung mengenai kawin tempel atau kawin duduk ini. Nah, sistem kawin tempel atau kawin duduk ini adalah suatu treatment yang dilakukan untuk tujuannya untuk bisa membuat indukan kita bertelur secara teratur atau secara rutin sesuai dengan keinginan kita, bisa menjadwal, bisa dijadikan jadwal sehingga indukan kita nantinya bisa menghasilkan DUC yang waktunya bisa bersamaan. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya supaya mempersiapkan calon jago atau ayam jantan kita agar dia mau dilakukan dengan treatment seperti ini, bisa atau mau melakukan kawin tempel. Perlakuan atau treatment ini nanti akan kita lakukan dari mulai jago muda menunjukkan tanda-tanda suka dengan indukan sampai ia benar-benar berani dengan indukan. Artinya, jadi dari awal ketika calon jago tersebut sudah mulai dewasa, lalu kita bisa lakukan treatment ini supaya nanti ketika ayam jago kita sudah benar-benar dewasa, ayam jago tersebut mau dilakukan kawin tempel atau kawin duduk atau kawin jongkok ini. Nah, rentang usia jago muda yang bisa mulai kita treatment yaitu minimal usianya 6 bulan ke atas. Jadi kalau kita punya calon indukan yang usianya 6 bulanan ke atas itu mulai bisa kita treatment supaya nanti dia bisa mau kawin duduk atau kawin tempel. Rekan semua, selama perlakuan ini jago muda akan kita karantina di dalam kandang dan tidak pernah dilepas ke umbaran. Tujuannya agar nanti ketika kita berikan indukan betina, ayam jago ini bisa langsung mengawini indukan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, lalu bagaimana caranya untuk melatih jago atau untuk melatih calon jago ini agar mau kawin tempel? Pertama kita bahas dari persiapannya. Persiapan yang bisa kita lakukan, pertama kita siapkan 1 ekor pejantan masteran. Jadi ayam jago yang sudah tua ya, yang sudah bisa kawin. Kemudian dengan indukan, 1 indukan boleh atau beberapa indukan boleh itu kita lepas di lahan umbaran. Ini jago tua ini nanti akan kita gunakan sebagai master atau sebagai contoh supaya calon jago yang akan kita treatment itu bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh jago yang sudah dewasa ini. Nah, kemudian yang kedua kita siapkan 1 ekor jago muda, calon jago. Kemudian kita kurung atau kita masukkan ke kandang isolasi yang letak kandangnya itu menghadap ke kandang umbaran tadi. Tujuannya supaya selama jago muda ini kita masukkan ke kandang tersebut, jago tersebut bisa melihat bagaimana aktivitas jago yang tua bersama para indukan yang ada. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, pastikan calon jago tadi bisa melihat semua aktivitas jago masteran di luar kandang isolasi. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan. Jadi letak kandang ini kita hadapkan ke kandang umbarannya supaya jago muda tersebut bisa melihat aktivitas indukan dan juga jago yang kita undang. Kemudian yang kedua, latih calon jago atau jago muda ini agar lebih cepat birahi
dengan cara mengelus bagian punggung sampai ekornya. Lakukan bisa pada pagi hari atau sore hari secara rutin. Nah, ini rekan-rekan semua ya. Jadi pertama langkah penting yang perlu kita lakukan di sini adalah melatih agar calon jago tersebut bisa lebih cepat berahi. Caranya seperti apa? Tadi kita pegang ayamnya, jagonya kita pegang, kita hadapkan ke kita, kemudian kita elus dari bagian punggung, ke bawah sampai ekor, pangkal ekor. Kita elus beberapa kali seperti ini. Nah, kita elus sambil agak sedikit ditekan pada bagian pangkal ekor ini, sambil sedikit ditekan. Nah, lakukan secara terus-menerus untuk beberapa kali, 5 menit atau 10 menit, 3 kali atau 4 kali seperti itu kita lakukan. Kemudian boleh kita masukkan lagi ke kandang. Nah, itu kita lakukan bisa pagi atau bisa sore hari. Kemudian yang berikutnya, langkah ketiga, goda calon jago atau indukan ini dengan mendekatkan indukan yang disukai. Lakukan secara rutin. Nah, selain tadi kita rangsang, selain tadi kita latih supaya birahi, kita juga harus menggoda calon jago ini dengan indukan yang dia sukai atau dengan indukan yang ada yang sudah kita siapkan. Nah, syaratnya indukan ini kalau bisa kita pilih indukan jangan yang sudah pernah mengalahkan calon jago tadi, artinya yang ditakuti calon jago. Kita pilih yang calon jagonya tidak takut. Kita ambil calon indukannya, kita ambil, kemudian kita dekatkan ke calon jago yang ada di dalam kandang atau yang sedang diisolasi. Coba reaksinya seperti apa. Biasanya kalau birahinya tinggi, nanti ada reaksinya secara khusus, tingkah lakunya berbeda, nanti rekan semua bisa mengetahui dengan sendirinya. Kemudian setelah itu amati, jangan lupa amati apakah calon jago tersebut sudah benar-benar birahi dan juga berani dengan indukan yang ada tadi. Nah, kalau kira-kira belum, artinya belum, birahinya sudah misalnya, tetapi masih takut dengan indukan yang kita bawa itu. Nah, itu lakukan saja berulang-ulang. Hari ini, besok lagi seperti itu, besoknya lagi seperti itu, bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau secara rutin tidak apa-apa, setiap pagi atau sore. Pagi atau sore ya rekan-rekan semua. Bisa di pagi saat pagi benar, atau di sore hari sekitar jam 5 atau setengah 6 itu. Kalau pagi bisa misalnya jam 6, setengah 7. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu treatmentnya. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita lakukan secara berturut-turut terus-menerus 3 langkah sebelumnya itu tadi, langkah berikutnya adalah kita pancing calon jago tersebut dengan indukan yang ada supaya dia mau melakukan kawin tempel atau kawin duduk. Caranya seperti apa? Caranya kita ambil indukannya, kemudian kita buka pintu kandang isolasinya, kemudian ayam betina itu kita jongkokkan di depan pintu isolasi calon jagonya. Jadi diletakkan di depan pintu, dijongkokkan di depan pintu pada kandang isolasi tempat jago muda tersebut. Kalau calon jago atau jago muda tersebut sudah benar-benar birahi dan berani dengan ayam babon kita, maka dia akan secara langsung menaiki indukan tersebut. Nah, dengan seperti itu, maka proses perkawinan pun bisa terjadi saat itu juga. Nah, saat melakukan hal seperti ini, saat melakukan langkah seperti ini, kita saat dijongkokkan indukannya, kita bisa sedikit mengangkat bagian pantatnya, bagian ekor indukan supaya agak lebih tinggi, supaya akan lebih mudah terjadi perkawinan antara calon jago tersebut dengan indukan yang sudah kita siapkan. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua tata laksananya yang bisa kita lakukan agar calon jago kita itu bisa mau dilakukan kawin tempel atau kawin jongkok. Nah, dalam melakukan hal ini ada beberapa catatan yang harus kita sampaikan. Pertama,
Ada dua kunci agar calon jago bisa melakukan kawin jongkok atau kawin tempel. Yang pertama yaitu karena calon jago tersebut benar-benar berani, tidak kalah dengan indukan yang kita siapkan. Kemudian yang kedua, karena calon jago tersebut sudah benar-benar birahi, dewasa, sehingga dia siap untuk melakukan perkawinan dengan indukan yang kita berikan. Nah, untuk itulah inti dari treatment yang kita lakukan adalah untuk membuat calon jago tadi, jago muda tersebut bisa berani dengan indukan dan birahinya bisa maksimal, sehingga nanti bisa terjadi perkawinan di antara mereka. Dengan tata cara dan perlakuan di atas, rekan-rekan semua yang sudah saya lakukan jauh dari tahun-tahun yang silam sampai sekarang, saya biasanya melatih calon jago menjadi jago yang mau dikawin duduk atau kawin tengkel atau kawin jongkok, dan hasilnya sangat memuaskan. Semua yang saya latih, jago-jago saya yang saya latih itu kedepannya bisa atau mau semua dilakukan kawin tempel seperti ini. Nah, rekan-rekan semua, untuk mengingatkan juga, jadi meskipun sudah disebutkan tadi di awal, jadi paling tidak kalau kita ingin melakukan melatih seperti ini, kita siapkan jagonya ada dua. Jadi jago yang memang sudah jago ya, pacek kita. Kemudian yang kedua adalah jago muda yang akan kita latih. Nah, akan lebih bagus juga, treatment ini akan bisa lebih efektif lagi kalau jago tua juga, jago tuanya sudah bisa kawin duduk atau kawin tempel ini. Jadi nanti dikasih contoh, ibaratnya seperti itu. Jadi jago mudanya kita masukkan ke dalam kandang, kemudian jago tuanya nanti akan kita jadikan contoh. Kita lakukan perkawinan di depan kandang isolasi tadi, sehingga jago mudanya terangsang dan nanti bisa mencontoh apa yang dia lihat. Nah, seperti itu. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan informasi yang saya bagikan ini, rekan-rekan semua yang belum bisa atau yang belum memiliki jago yang mau kawin tempel atau kawin duduk ini bisa melatih jagonya, sehingga nanti bisa proses indukannya bertelur bisa lebih rutin lagi, produksi DOC-nya nanti bisa lebih rutin lagi, sehingga peternakan kita bisa lebih berkembang, lebih maju, dan tentunya lebih cepat lagi dalam menghasilkan DOC. Ayamnya bisa lebih banyak lagi, lebih cepat banyak. Itulah rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf apabila cara saya menerangkan kurang berkenan. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya.